Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wal iyadzu billah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan melebihi puji dan syukur kita kepada pencipta kita Allah Tabaraka wa taala atas kesempurnaannya, atas keindahannya. Maka dia adalah zat yang sangat pantas dan layak untuk kita puja dan kita puji. Begitupun juga dengan kebaikannya yang senantiasa rahmatnya tercurahkan kepada kita, terutama berupa keislaman, taufik, hidayah menjadi seorang muslim. Ini satu hal nikmat yang pantas untuk kita syukuri ketika Allah memberikan keimanan pada diri kita. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat iman dan Islam tersebut, maka Allah akan tambahkan lagi keimanan dan kekokohan kita di dalam berpegang dengan agama Islam ini. Tapi ketika kita lalai dari mensyukuri nikmat tersebut, kita khawatir pelan-pelan Allah mencabut keimanan tersebut dari dalam diri kita. Karena kaidahnya kan begitu ya Pak ya, nikmat itu semakin kita syukuri, maka akan semakin ditambahkan lagi sama Allah. La in syakartum la azidannakum. Tapi sebaliknya ketika nikmat itu tidak kita syukuri, maka nikmat yang harusnya menjadi sebuah kebaikan bagi kita berubah menjadi azab yang pedih. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Na'udzubillah min dzalik. Dan di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu tersebut melahirkan keimanan dan amal soleh. Ya, dengan ilmu yang bermanfaat itu melahirkan keimanan dan amal soleh, yang mudah-mudahan dengan iman dan amal soleh tersebut kita pun akan mendapatkan kehidupan yang baik nantinya. Ya, sebagaimana yang telah kita pernah bahas ya Pak ya pada pertemuan yang lalu, bahwasannya kehidupan yang baik Allah akan berikan kepada seorang hamba ketika dia beriman dan beramal saleh. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh seseorang. Keimanan yang benar, akidah yang lurus, gak mungkin bisa dicapai seseorang tanpa ilmu yang bermanfaat, tanpa belajar. Begitu juga amal soleh. Mustahil seseorang bisa mengerjakan amal soleh dengan benar tanpa ilmu. Maka bersyukurlah kita, Allah masih memberikan taufik kepada kita sehingga kita masih menjadi seorang penuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat ilmu itu lagi, maka Allah akan tambahkan ilmu itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga salawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, para keluarga beliau, dan orang-orang yang berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, sahabat ini Abdullah bin Abbas, bahwasanya suatu ketika beliau pernah
pergi boncengan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dalam perjalanan tersebut Nabi mengatakan kepada sahabat junior ini, ketika Nabi ada, Abdullah bin Abbas pada saat itu masih junior, masih muda sekali. Bahkan dikatakan masih tergolong remaja usianya. Ada yang mengatakan bahwasanya pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usia Abdullah bin Abbas itu baru hampir mencapai baligh, Pak. Artinya bisa dibilang kemungkinan hadis yang diriwayatkan ini itu ketika beliau masih mungkin anak-anak, ya, tapi Nabi mengajarkan sesuatu yang sangat berharga, ya, kepada anak muda ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya gulam. Hadis ini cukup panjang. Kata Nabi SAW, ya gulam, nak, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau mau minta, minta hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau mau minta pertolongan hanya kepada Allah. Ya. Perhatikan Pak ya, nasihat Nabi kepada seorang anak kecil seperti ini. Mengajarkan tauhid dari kecil, dari dini kepada anak-anak. Apa kata Nabi SAW lanjutan hadisnya? I'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah, kalau seandainya seluruh umat ini, seluruh manusia ini berkumpul dalam rangka ingin memberikan manfaat kepadamu, ingin memberikan kebaikan kepadamu, semua kerjasama ingin menolongmu, maka niscaya mereka tidak akan bisa menolongmu kecuali dengan sesuatu yang memang telah Allah tetapkan akan engkau dapatkan. Wa ini jatama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan kalau semua mereka berkumpul dalam rangka ingin mencelakakanmu, semua kompak ingin memudaratkanmu, maka niscaya mereka tidak akan bisa memudaratkanmu, mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang memang telah Allah takdirkan akan menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah kering. Artinya catatan takdir sudah tetap. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang mulia ini banyak sekali pelajaran sebenarnya yang bisa kita ambil. Ya. Sebelum kita masuk kepada inti dari materi kita, sedikit faedah yang bisa kita ambil diantaranya dalam hadis ini, bagaimana perhatian besar Nabi terhadap para sahabatnya, tidak hanya sahabat yang usianya sepantaran dengan beliau, tidak hanya sahabat-sahabat yang sudah dewasa, ya, sudah baligh, bahkan kepada sahabat yang masih kecil pun, kepada anak-anak pun Nabi sangat perhatian dengan agama mereka. Ya, mungkin sebagian orang mereka malu untuk berbicara dengan anak-anak, berbicara tentang suatu hal yang penting dengan anak-anak. Mereka merasa anak-anak gak layak untuk berbicara dengan hal-hal yang besar seperti ini. Ya. Kalau kita lihat bagaimana praktek Nabi SAW, tidak seperti itu. Ya. Bahkan hal perkara yang besar, perkara tauhid, Nabi telah tanamkan kepada anak-anak tersebut. Ya. Tentu tetap kita memperhatikan
penggunaan bahasa yang dapat dipahami anak-anak ya Pak ya tentunya. Jangan mentang-mentang wah Nabi aja nih bahasanya berat nih sama Abdullah bin Abbas. Kita pun pakai bahasa tinggi sekali kepada anak-anak kita. Ya, sulit juga dipahami mereka. Intinya tetap bagaimana kita mengajarkan dan menanamkan tauhid, akidah, agama kepada anak kita sejak dini. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya ujian, Pak. Pasti. Siapapun manusianya yang hidup, selama dia masih hidup, pasti dia akan mendapatkan ujian. Ujian itu berbagai macam, ada yang ringan, ada yang berat. Ya. Bahkan yang berat mungkin pun kadarnya juga sering bisa jadi lebih banyak dalam kehidupan kita terjadi daripada yang ringan itu. Itulah memang hakikat dari kehidupan ini, Pak. Salah satu tujuan Allah menciptakan kehidupan ini kan sebagai ujian bagi kita. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Jadi tujuannya adanya kehidupan, adanya kematian, tidak lain tidak bukan untuk menguji kita. Dan ujian itu berbagai macam. Baik dia laki-laki maupun perempuan, kaya ataupun miskin, baik dia pejabat ataupun orang biasa, semua memiliki ujiannya masing-masing. Dan kadangkala ada di antara ujian-ujian tersebut yang kita tidak mampu, Pak, melaluinya. Kita butuh pertolongan. Sederhananya kadangkala ujian seperti sakit aja, Pak, demam. Ujian rutin mungkin ini bulanan, ujian bulanan mungkin. Itu saja kadangkala kita yang meski wajah kita garang, ya, kalau ngobrol sangat berwibawa, ketika datang periode demamnya, minta tolong juga Umi, yang tadinya singa jadi kucing, Pak, imut. Gitu. Butuh pertolongan. Ya. Banyak sekali, kita lemah sekali, Pak. Ujian-ujian dalam hal duniawi. Belum lagi ujian dalam hal akhirat, agama. Ya. Betapa besar dan betapa banyak fitnah tersebar, terutama di zaman kita sekarang, Pak. Ini zaman fitnah. Ya, ujian keimanan kita sangat banyak. Keluar rumah udah terlihat di mana-mana ujian. Ujian dari pandangan kita, ujian dari pendengaran kita, dari lisan kita, ujian bagi hati kita. Bahkan belum keluar rumah, masih dalam rumah aja pun ujian ada datang dalam kehidupan kita. Mungkin ujian itu datang dari keluarga kita sendiri, dari pasangan kita, dari anak-anak kita, atau bahkan ujian tersebut datang dari diri kita sendiri, berupa rasa malas, futur, dan lain sebagainya. Banyak sekali ujian yang kita jalani, Pak. Kita butuh bersabar dan butuh tempat untuk bergantung. Butuh sesuatu yang dapat menolong kita. Sesuatu yang pertolongannya senantiasa siap kapanpun kita membutuhkannya. Dan tidak ada yang dapat memberikan pertolongan seperti itu, yang pertolongannya sempurna, selain dari pertolongan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dialah yang Maha Penolong, As-Samad, tempat bergantung semua makhluknya. Ya. Al-Qadir, yang Maha Kuasa, Maha Mampu. Yang kita sering mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Gak mampu kita, Pak.
menjalani hidup kita. Kalau kita menggantungkan kehidupan kita dengan usaha kita sendiri, pasti kita akan tersesat, pasti kita akan celaka. Ya. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kita satu doa, di mana doa tersebut berisi pesan yang sangat mendalam. Kata Nabi SAW, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya, salah satu zikir yang sering mungkin kita baca, zikir pagi petang ini. Apa isi dari doa ini? Apa kontennya? Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, birahmatika astaghithu, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusanku semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata aini, dan jangan engkau biarkan diriku mengurus diriku sendiri walau hanya sekejap mata. Bayangkan, itu Nabi kita. Beliau adalah orang yang paling paham tentang konsep kehidupan ini. Manusia paling paham tentang konsep kehidupan ini. Bahwasannya tidak mungkin kita bisa menjalani kehidupan kita ini tanpa pertolongan Allah, meskipun sekejap mata. Meskipun sekejap mata. Ya. Kita butuh penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana, ya, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan Allah itu? Bagaimana agar penjagaan Allah terhadap diri kita senantiasa ada? Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sempat membacakan satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya. Di awal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ihfazillaha yahfazka. Nasihat pertama dalam hadis ini, nasihat Nabi kepada Abdullah bin Abbas, yang pertama adalah, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jadi Nabi udah ngasih rumusnya, Pak. Rumus bagaimana cara agar kita mendapatkan pertolongan Allah. Bagaimana agar kita mendapatkan penjagaan Allah. Ya. Bagaimana rumusnya tadi, Pak? Dengan cara menjaga Allah. Maka niscaya Allah akan menjaga kita. Lalu pertanyaannya lagi, bagaimana cara kita menjaga Allah? Kalimat Nabi SAW tadi, kalau kita pecah, ada dua kalimat di situ. Jagalah Allah yang pertama. Niscaya Allah akan menjagamu. Ini yang kedua. Sebelum kita bahas yang kedua, sebelum kita bahas tentang bagaimana penjagaan Allah kepada kita, coba kita lihat kalimat yang pertama. Jagalah Allah. Ya, pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Toh Allah itu maha besar. Allah maha kuasa. Ya. Apakah dengan cara memeluknya? Ya. Allah tuh kita jaga begini, nggak mungkin bisa. Ya. Lalu bagaimana cara kita menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para ulama menjelaskan, yaitu dengan menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga hak-hak Allah. Itu yang pertama. Menjaga hak-hak Allah.
Mungkin hal ini sering kita dengar materi ini. Ya. Tapi begitulah Pak, ilmu agama ini. Al-Quran itu kalau kita baca Pak, dari awal sampai akhir, Al-Fatihah sampai An-Nas, itu aja Pak. Ulang-ulang semua. Di awal Allah udah bilang azab yang pedih, di akhir Allah bilang lagi azab pedih, di tengah-tengah Allah bilang azab yang pedih. Begitulah ilmu itu. Al-ilmu bittiqrar, ilmu itu bisa melekat kepada kita dengan mengulang-ulangnya. Nah, yang pertama tadi dengan menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara hak-hak Allah yang paling besar adalah tauhid. Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal, Nabi bertanya kepada beliau, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah?" Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah? Ya. Maka jawaban Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam. Beliau nggak tahu. Maka Nabi menjelaskan, haqqullah 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah terhadap hambanya, hamba tersebut beribadah kepadanya dan tidak mensekutukannya dengan apapun. Ini hak Allah yang paling besar. Ya, ini hak Allah, tauhid. Ya. Jadi dengan menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita, ya, ini salah satu bentuk menjaga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan menjaga Allah. Kemudian yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah menjaga perintah dan larangannya. Menjaga perintah dan larangannya. Ya. Menjaga perintahnya artinya kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, semampu kita. Kita melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada kita, di antaranya sholat, di antaranya puasa Ramadan, rukun Islam yang kita ketahui itu. Ya, banyak lagi apa-apa yang Allah perintahkan. Termasuk perintah Allah berupa ya muamalat kepada manusia, seperti hubungan kita dengan orang tua kita, kewajiban kita untuk berbakti kepada mereka, kewajiban kita untuk memuliakan tetangga kita. Ini di antara bentuk menjaga Allah. Ya. Kewajiban kita memuliakan tamu, ya, dan lain sebagainya. Menjaga larangan Allah yaitu dengan meninggalkan apa yang Allah haramkan kepada kita, apa yang Allah larang kepada kita. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis, ya, ada beberapa hal yang secara spesifik Nabi menjelaskan untuk kita jaga. Ya, bahkan Nabi mengatakan, idmanuli sittan min anfusikum atman lakum al-jannah. Jaminlah 6 hal untukku, maka aku akan menjamin untuk kalian surga. Ya, ini diantara perintah Allah melalui lisan Nabi SAW, yang kalau kita jamin, kita jaga itu, maka Nabi pun akan menjamin bagi kita surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, usduku idha hadathtum. Jujurlah kalian jika kalian berbicara. Ya. Ini diantara perintah Allah. Menjaga lisan kita sama dengan kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Berkata jujur sama dengan kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Wa aufu idza wa'adtum. Penuhi janji kalian. Penuhi janji kalian. Yang kedua, artinya menjadi orang yang amanah, memenuhi janji kita, ini termasuk menjaga Allah Subhanahu wa taala. Wa addu idza tumintum. Ya, penuhilah amanah kalian. Penuhilah amanah kalian. Wahfadzu furujakum. Jagalah kemaluan kalian. Ya, ketika kita menjaga kehormatan kita. Ini sama artinya kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, wa ghaddu absarakum, dan tundukkan pandangan kalian. Ya, tundukkan pandangan kalian. Ya, bahkan
hanya sekedar menundukkan pandangan pun dari hal-hal yang diharamkan bagi kita, ini termasuk menjaga Allah Subhanahu wa taala ketika kita niatkan karena Allah. Wa kuffu aydiyakum, dan jagalah tangan kalian. Ya, maknanya menjaga tangan kita dari hal-hal yang tidak menjadi hak kita. Ya, tidak mengambil apa-apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Nah, ini 6 hal yang kata Nabi SAW, kalau kita jaga ini, maka Nabi pun menjamin bagi kita surganya. Ya. Nah, ini diantara contoh-contoh menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa yang akan kita dapatkan ketika kita menjaga itu semua? Ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, balasannya kata Nabi SAW, niscaya Allah akan menjagamu. Niscaya Allah akan menjagamu. Ya. Pertanyaannya lagi, bagaimana Allah menjaga kita? Ya. Bagaimana Allah menjaga kita? Secara umum ada 2. Yang pertama, penjagaan Allah dari sisi duniawinya. Ya. Penjagaan Allah dari sisi duniawi seorang hamba. Ya. Dari sisi duniawi ini pun ada 2, Pak. Yang pertama, saat mereka masih hidup. Ya. Bagaimana Allah menjaga duniawi mereka ketika mereka masih hidup? Ya. Di mana Allah akan memenuhi kebutuhan duniawi mereka. Ingat Pak ya, kebutuhannya. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, Allah akan cukupkan bagi mereka. Ya. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, takwa artinya mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Makna lainnya, dia adalah orang yang menjaga Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Allah akan berikan jalan keluar baginya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, ini salah satu bentuk menjaga Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa hasbuh, maka Allah akan penuhi dia. Allah akan cukupkan kebutuhannya. Ini salah satu bentuk penjagaan Allah kepada seorang hamba ketika dia masih hidup. Di antaranya lagi Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibatun min baini aydihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia tersebut ada malaikat-malaikat yang silih berganti menjaganya dari depan dan dari belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nih, bayangkan Pak, yang menjaga orang tersebut langsung ya malaikat-malaikatnya Allah. Ya. Atas perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaga bukan lagi sekedar bodyguard yang mungkin mampu mengangkat beban seberat ya 100 kilo, bukan mereka atlet binaragawan, enggak. Tapi langsung malaikat yang kata Nabi SAW, salah satu perawakan malaikat yang pernah Nabi lihat, daun telinganya Pak, jarak daun telinganya sampai bahunya itu sudah menutupi ujung timur dan barat Pak, langitnya. Itu baru jarak daun telinga ke bahunya. Lalu bagaimana seluruh tubuhnya lagi? Ya. Nah, yang seperti itu Pak yang menjaga kita Pak. Ya, tapi kita tidak mengetahui, kita tidak melihatnya. Nah, inilah salah satu bentuk penjagaan Allah kepada seorang hamba yang menjaganya. Ya, ketika mereka masih hidup.
terjaga badannya, anaknya, keluarganya, hartanya. Allah akan penuhi itu. Allah akan cukupkan kebutuhan mereka. Allah akan cukupkan kebutuhan mereka. Sehingga ketika Allah berikan sesuatu kepada seorang hamba, tapi kenapa tidak merasa cukup dia? Bisa jadi Allah hanya sekedar memberikan itu kepada dia, tapi Allah tidak memberikan kecukupan itu, Pak. Artinya Allah tidak menjaga hamba tersebut. Ketika tidak merasa puas, tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan itu. Artinya ada yang salah dari cara dia menjaga Allah. Karena kalau seandainya benar dia menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cukupkan dia. Allah akan jaga dia. Allah akan jaga dia. Maka ini bisa menjadi nasihat bagi kita semua. Ya. Apakah selama ini kita merasa terus kekurangan? Ya. Apakah kita merasa Allah belum mencukupi kita? Oh, mungkin jangan-jangan kita masih kurang dalam menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi menjaga duniawinya saat masih hidup. Sekarang menjaga duniawinya ketika orang itu sudah mati. Ketika orang itu sudah mati. Bagaimana Allah menjaganya? Yaitu Allah akan menjaga keturunannya. Allah akan menjaga keturunannya. Baik menjaga agama mereka, menjaga kebutuhan duniawi mereka, Allah akan menjaga keturunan mereka. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 82 Allah Ta'ala berfirman, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan." Ya. Adapun tembok tersebut yang dalam kisah tersebut, tembok itu dibangun atau diangkat oleh Khidir. Ya. Ketika Khidir berjalan dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa bertanya, "Kenapa engkau tidak minta upah dari penduduk kota tersebut ketika engkau membangun atau mengangkat tembok itu tadi? Padahal bisa saja engkau minta upah sama mereka karena mereka nggak mau melayani kita sebagai seorang tamu." Ya. Nah, di antara jawaban tersebut kata Khidir, ya, di bawah tembok tersebut. Jadi Khidir ngangkat itu bukan sekedar untuk ya membantu penduduk kota tersebut, tapi lebih dari itu kata Khidir, di bawah tembok tersebut ya, ada sebuah harta milik 2 orang anak yatim di kota tersebut. Allah mengilhamkan atau memerintahkan kepada Khidir untuk mengangkat tembok tersebut, ya, menjaga tembok tersebut, ya, memberikan harta tersebut, kanzun, kepada 2 anak yatim tersebut. Kanzun itu dijelaskan di antara tafsir di dalam ayat tersebut, kata para ulama, adalah seperti suhuf, lembaran-lembaran yang isinya ilmu yang bermanfaat bagi anak tersebut. Ya. Sebagian ada yang mengatakan itu harta, ya. Sebagian ada yang mengatakan itu ilmu, lembaran-lembaran tersebut yang akan bermanfaat bagi anak tersebut. Intinya hal yang ditinggalkan di situ, yang dijaga oleh Allah terpendam di dalam tanah tersebut, ya, sengaja nanti akan diangkat kembali untuk diberikan kepada 2 anak yatim. Artinya 2 orang anak yang tidak ada memiliki orang tua lagi, ya, memiliki ayah lagi. Kenapa bisa seperti itu? Allah memberikan persediaan untuk mereka. Allah menyiapkan sesuatu yang akan bermanfaat bagi mereka nanti. Wa kana abuhuma sholihan. Karena dahulu ayah kedua anak yatim tersebut orang yang soleh, orang yang soleh. Orang yang bertakwa sama Allah, orang yang menjaga Allah, orang yang senantiasa menjaga perintah Allah,
meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang soleh. Ya, bayangkan. Bukan warisan kita yang akan menjaga mereka, Pak. Belum tentu. Ya. Bahkan kadangkala sebagian keluarga sebab warisan malah itu yang menghancurkan keturunannya. Sebab warisan antara anaknya saling berantem, berebut warisan. Ya. Yang dia selama ini banting tulang berharap dari warisan itu akan memberikan kebaikan buat anak keturunannya nanti, tapi ternyata sebaliknya. Ya. Itu justru yang menghancurkan silsilah keluarga mereka. Ya. Merusak persaudaraan di antara anak-anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Tapi apa yang paling berarti, ya, benar warisan dianjurkan Nabi SAW kita untuk meninggalkan warisan. Tapi bukan itu satu-satunya yang menjamin, ya, bahwasanya keturunan kita itu akan baik-baik saja. Tapi apa, Pak? Yang paling utama, yang lebih utama dari warisan-warisan tersebut adalah kesolehan kita. Kesolehan kita, Pak, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Ya. Jadi jangan kira kesolehan kita itu hanya bermanfaat bagi kita saja. Bahkan itu akan bermanfaat juga bagi keturunan kita nantinya. Sebab kesolehan kita, sebab kita menjaga Allah selama masa hidup kita, Allah pun akan menjaga anak dan keturunan kita ketika kita telah wafat nanti. Maka jangan hanya menyibukkan diri kita menyiapkan warisan buat anak keturunan kita, tapi siapkan juga kesolehan kita untuk mereka nantinya. Ya. Nah, itu Allah akan menjaga dunia hamba tersebut ya, saat dia masih hidup dan saat dia sudah wafat. Ya, Allah akan menjaganya. Nah, itu penjagaan Allah yang pertama, Pak. Menjaga duniawinya. Ya. Dan penjagaan Allah yang kedua, dan kata para ulama, inilah penjagaan Allah yang paling besar dan lebih penting daripada yang pertama lagi, Pak. Lebih penting daripada yang pertama. Apa itu? Allah akan menjaga agamanya. Allah akan menjaga agama orang tersebut. Ini penjagaan Allah yang paling agung kepada seorang hamba. Allah akan membuat dia tetap istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi, Pak, kadangkala ujian yang kita terima itu bukan hanya dari sisi duniawi saja, tapi dari sisi agama. Justru ini yang seharusnya paling kita khawatirkan dan yang paling kita harapkan kita mendapatkan penjagaan tersebut. Ya. Sisi agama kita. Ya. Karena kalau duniawi hancur, rusak, atau ya jatuh, itu hanya sebatas di dunia saja, Pak. Kita wafat, udah, kita akan tinggalkan musibah-musibah dunia itu, Pak. Tapi ujian agama, ketika kita gagal, ketika kita jatuh, ya, itu urusannya nggak hanya di dunia saja, Pak. Bahkan ketika kita wafat, kita akan merasakan efeknya juga. Ya. Kita akan merasakan buah dari kegagalan kita dalam melalui ujian-ujian agama itu ketika kita di dunia. Maka penjagaan dari sisi inilah yang lebih kita harapkan lagi. Ya, setelah kita mengharapkan penjagaan duniawi, kadangkala banyak manusia, atau mungkin kita nggak usah ngomongin ke orang-orang, kita saja, Pak. Ya, kita saja yang di sini banyak sekali kekurangan kita. Di antara kekurangan kita itu kadangkala kita itu lebih berharap besar untuk kebaikan duniawi kita.
daripada akhirat kita. Minta akhirat memang, tapi ketika minta dunia itu lebih khusyuk kadangkala. Padahal masalah kebaikan agama kita, kebaikan akhirat kita itu yang lebih kita butuhkan. Ya, kebaikan akhirat. Sebagian orang lebih mendahulukan dunia, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ya. Padahal akhirat lebih kekal dan lebih baik dan lebih kekal. Jangan kira Pak, ayat ini cuman buat orang-orang yang pelaku maksiat aja Pak, yang suka mendahulukan dunia, dosa. Bisa jadi ayat ini tertuju pada kita juga, yang mungkin kita sering beribadah, ya, tapi ketika beribadah, tujuan ibadahnya ingin mendapatkan kebaikan dunia. Ya. Padahal Allah bilang akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ketika kita berdoa, khusyuknya paling dalam sampai menetes air mata ketika minta kebaikan dunia. Ya. Jarang sekali mungkin kita khusyuk dalam meminta akhirat. Allah musta'an. Ya. Nah, kata para ulama, penjagaan dari sisi akhirat ini, dari sisi agama ini, inilah penjagaan yang paling penting yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Ya. Karena efeknya itu dunia dan akhirat. Nah, dalam sebuah hadis qudsi, Nabi SAW bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, kata Allah, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memerangi waliku, maka aku umumkan perang padanya. Siapa yang memerangi waliku, maka aku umumkan perang padanya. Wali Allah itu siapa, Pak? Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak pernah merasakan takut dan khawatir dalam kehidupannya. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa. Takwa, menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah wali Allah. Orang bertakwa, orang menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah. Kata Allah, inilah wali Allah. Apa kata Allah tadi dalam hadis qudsi? Siapa yang memerangi waliku, maka aku umumkan perang padanya. Siapa yang mengusik waliku, aku umumkan perang padanya. Ya. Allah menjaganya. Kemudian kata Allah Ta'ala dalam hadis ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Salah satu ciri wali Allah ini, dan senantiasa dia tidak ada hal yang paling aku cintai ketika dia mendekatkan dirinya kepadaku melebihi perkara-perkara yang aku wajibkan kepadanya. Ini salah satu ciri wali Allah. Dia orang yang menjaga kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku ini mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara yang aku sunnahkan sampai aku pun mencintainya. Sehingga aku pun mencintainya. Ya. Ini salah satunya, Pak. Dia terus menjaga Allah. Buahnya apa? Dia mendapatkan penjagaan Allah, dia mendapatkan cinta Allah. Wa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai hambaku ini, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Maknanya apa, Pak? Allah akan jaga pendengarannya dari hal-hal yang dapat mendatangkan dosa.
Allah akan bimbing pendengarannya sehingga tidaklah dia mendengar kecuali hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Mungkin mendengar ilmu, mungkin mendengar nasihat yang berharga baginya, mungkin mendengar Al-Quran. Allah akan jauhkan dia dari hal-hal yang tidak baik, ghibah, gunjingan, namimah, dan lain sebagainya. Allah akan jaga pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bi, aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Artinya Allah akan menjaga pandangan hamba tersebut. Ya. Allah akan jauhkan pandangannya dari hal-hal yang haram yang dapat menggelincirkan dia dalam perbuatan dosa. Tidaklah dia melihat kecuali hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali hal-hal yang dapat menaikkan keimanannya. Wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha, aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia mengambil. Aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Allah memberi taufik kepada semua anggota badannya, sehingga tidaklah dia melangkah keluar dari rumahnya, tidaklah dia mengambil sesuatu kecuali hal-hal yang halal dan thayyib baginya. Apa-apa yang baik dan berkah bagi kehidupannya, apa-apa yang dapat menjaga keimanannya. Ya. Allah akan menjauhkan dia dari hal-hal yang dapat menjatuhkan keimanan dan kesolehannya. Ya. Ini salah satu penjagaan Allah kepada seorang hamba. Allah akan berikan taufik kepada seluruh anggota badannya untuk tetap istiqomah di atas jalan Allah. Allah menjaga agama hamba tersebut. Secara umum Allah menjaga yang pertama dari syahwat. Ya, bagaimana Allah menjaga agamanya? Allah menjaga dirinya dari syubhat yang pertama tadi. Dari syubhat. Ya. Sehingga dia menjadi orang yang tidak bermudah-mudahan mendengar perkara-perkara syubhat. Allah akan membimbing dia sehingga tidak tergelincir dari pemahaman-pemahaman yang salah di dalam beragama. Ya. Disebabkan syubhat-syubhat tersebut. Ya. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, ya, tapi ternyata dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut karena apa? Salah dalam mengambil langkah. Ya. Itu yang pertama, dari syubhat. Yang kedua, Allah akan menjaga agamanya, yaitu terjaga dari syahwat. Ya, karena dua hal inilah, syubhat dan syahwat, dua fitnah ini yang merusak agama seorang manusia. Ya. Allah akan menjaganya dari syahwatnya. Betapa banyak orang yang menjual agamanya hanya demi memuaskan syahwatnya, Pak. Ya. Berkata sesuatu yang dusta. Dia rela berkata sesuatu yang tidak Allah katakan, ya, hanya demi mendapatkan keuntungan duniawi. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Di antara contoh Allah menjaga syahwat hamba tersebut seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kisah Nabi Yusuf ketika beliau, ya, salah satu ujian yang beliau alami adalah ujian syahwat. Ketika beliau berada mana? Berada di sebuah istana, ya, sudah terkurung di dalam sebuah kamar dengan seorang wanita, ya, istri seorang raja. Tidak ada seorang pun lagi yang menghalangi mereka di dalam tersebut. Ya, bayangkan, Pak, bagaimana ujian fitnah syahwat yang ada di hadapan beliau pada saat itu. Ya. Tapi Allah Ta'ala berfirman apa? وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّأَ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Dan sungguh, ya, wanita itu telah sangat menginginkan Yusuf. Begitupun Yusuf tadinya sempat terlintas menginginkan wanita tersebut kalau seandainya dia tidak melihat
burhan, ya, tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia akan tergelincir, kata Allah Ta'ala. Begitulah kata Allah, ya, dengan Allah memperlihatkan kebesaran Allah di hadapan Yusuf, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Begitulah kami palingkan dia dari perbuatan keji dan buruk itu. Ya. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu, ya, dia termasuk ke dalam golongan hamba-hamba kami yang terpilih, yang diikhlaskan, yang bertauhid. Ya. Dalam surah Yusuf ayat 26. Ya. Ini di akhir ayat tersebut Allah mengatakan sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang terpilih, yang dijadikan sebagai orang yang mukhlasin, orang yang bertauhid. Ya. Artinya orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah palingkan dia dari keburukan. Ya. Maka kalau kita merasa kadang-kala Pak mudah sekali tergelincir dalam perkara-perkara syahwat seperti itu. Ya, syahwat itu banyak Pak ya. Ya. Salah satunya tadi perkara misalnya lawan jenis kita. Ya. Tidak hanya itu Pak. Termasuk syahwat kita, manusia terhadap harta, keinginan harta yang banyak, jabatan, kedudukan, ya, itu syahwat semua. Ya. Nah kalau kita merasa kadangkala syahwat kita nggak terkendali Pak dalam hal-hal yang seperti itu, maka bisa jadi Allah mungkin belum memberikan penjagaannya kepada kita. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin kita yang sebelumnya kurang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perhatikanlah Pak, ya, di setiap waktu kita, ittaqullaha haitsu ma kunt, bertakwalah kepada Allah kapanpun dan dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan ketika kita bertakwa sekarang, nanti ketika kita berada dalam sebuah ujian, baik ujian dunia, baik ujian agama, Allah menyelamatkan kita, Allah menjaga kita. Sebagai penutup, para salaf mengatakan, siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, takwa tadi apa Pak? Salah satu definisi adalah orang yang menjaga perintah Allah dan larangan Allah. Ya, ini artinya orang bertakwa adalah orang menjaga Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjaga dirinya. Siapa yang menyia-nyiakan takwa, maka Allah akan menyia-nyiakan dirinya. Ingatlah, Allah itu Maha Kaya, Al-Ghani, tidak butuh kepada hambanya. Tapi hambanya lah yang butuh kepada dia. Ya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menjaganya, dan semoga Allah memberikan penjagaan yang terbaik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri Pak, silakan bagi yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan. Ya, sepertinya nggak ada yang bertanya Pak ya. Ada dua Pak. Bisa jadi pertama karena memang sudah paham, yang kedua karena udah ngantuk ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Jika ada yang salah saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.